Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kita mungkin ketemu yang kedua kali, Bu Pak ya. Setelah dulu kita ketemu yang pertama untuk lokalisasi, terus kita sekarang kedampingan ibu pertama kali. Nanti dan di hari Minggu nanti kita juga akan lokal lagi yang pertama. Iya, Bu. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan sehat terus, bisa mengerjakan PGPU dengan baik sampai selesai dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Ini mohon doanya. Insya Allah mudah-mudahan dan kita bisa melaksanakan, menerapkan apa yang kita peroleh dari PGPU. Begini Bu Nirma, jadi saya di sini dalam rangka pendampingan individu yang pertama ini. Tentunya tema kita ada, yaitu tema kita adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi sebenarnya kompetensi awal guru di rumah seperti guru penggerak itu seperti apa, nanti juga ada poin-poinnya ya. Jadi fokus pendampingannya itu yang pertama adalah kita diskusi tantangan belajar daring. Jadi Bu Nirma sudah melaksanakan pembelajaran dari selama 1 bulan ini, pasti tentu ada sesuatu yang seperti tantangan yang mungkin bisa mendapatkan solusinya, tapi saya ingin tahu nanti disampaikan ya. Dan itu pun ada hubungannya dengan apa yang dulu Bu Nirma pernah ditulis di Spinot, di Loka Orientasi. Ada kekhawatiran, ada harapan yang kalau kita nanti mau melakukan pendidikan guru penggerak ini, itu. Jadi saya ingin tahu tantangan dari Bu Nirma dalam pembelajaran 1 bulan ini di pembelajaran daring guru penggerak ini seperti apa? Untuk apa saja tantangan pembelajaran daring yang saya rasakan, ini alhamdulillah berjalan lancar Ibu, tapi tidak dapat dipungkiri ya. Kita melakukan pembelajaran daring itu kendalanya ada pada jaringan. Apalagi kalau cuaca kurang baik, hujan petir seperti kemarin itu, waktu kolaborasi dan juga elaborasi pemahaman. Jadi kira fokus seperti itu karena petir dan juga hujan deras. Jadi gimana ya? Jadi kurang maksimal ya karena cuaca saja. Kalau cuacanya baik, insya Allah nih lancar jalan. Tapi ketika Bu Nirma menghadapi tantangan jaringannya nggak bagus itu ya, apalagi ketika elaborasi pemahaman dari instruktur, cara mengatasi Bu Nirma bagaimana? Kemarin saya pakai wifi rumah, dan itu kendalanya pas mati lampu otomatis harus saya siap di handphone Ibu. Jadi saya join langsung sempat terpental, seperti itu kemudian saya langsung ganti join pakai HP. Namun bagaimana kalau keadaan petir kan dengan perasaan takut juga angin seperti itu, tapi alhamdulillah itu dapat selesai dengan lancar, mengikuti sampai selesai seperti itu. Terus misalkan kita tidak bisa melihat visualnya secara baik, mungkin paling tidak kita bisa mendengarkan, bisa merenungi materi yang disampaikan oleh instruktur. Jadi sesi terakhir juga ada tanya jawab mudah-mudahan dari tantangan yang dihadapi di rumah bisa terasa untuk yang jaringan. Ada lagi Bu Nirma? Sampai merasa itu untuk harapan yang saya harapkan dengan pembelajaran daring ini. Saya pikir dengan pembelajaran daring ini lebih efisien waktu karena di sela-sela tugas kami yang banyak tugas pokok kami adalah mengajar, belum lagi berkecimpung di organisasi seperti PPR. Itu tantangan jenengan dalam membagi waktu. Iya. PTKI kemudian ada komunitas seperti operator itu, komunitas operator di kecamatan kami ada Ibu, dan kebetulan saya sebagai koordinatornya semuanya saya. Jadi banyak sekali kegiatan. Namun dengan
kegiatan PGP ini dilaksanakan secara daring, saya tetap insya Allah tetap dapat mengikuti dengan baik di sela-sela kegiatan yang banyak. Jadi intinya tetap bisa mengatasi gitu sih. Yang penting sehat itu. Betul. Yang penting Bu Nirma dalam menghadapi sebuah tantangan itu bisa mengatasinya. Nah itu yang terpenting. Apapun yang dihadapi oleh Bu Nirma dan Bu Nirma sendiri yang mengatasinya itu yang terpenting. Karena kalau solusi itu dari orang lain, saya pikir tidak efisien. Justru kita yang harus dari kita sendiri yang bisa. Kalau punya tantangannya waktu berarti ya kita harus betul-betul bisa membagi waktunya. Betul gitu. Luar biasa Bu Nirma. Yang penting nomor satu bagi saya adalah doa dan sehat itu loh. Sehat karena dengan kita dalam keadaan sehat kemudian keluarga sehat itu masalah waktu itu bukan menjadi masalah bagi saya. Kadang anak-anak berangkat tidur itu saya buka laptop. Anak-anak tidur, suami tidur, saya mengerjakan tugas. Seringkali seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa saya laksanakan sampai sekarang dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Nirma membawa manfaat bagi orang lain, bagi Bu Nirma sendiri, dan tentunya Allah tidak tidur ya Bu Nirma ya. Jadi insya Allah akan dibalas lah. Letihnya Bu Nirma ini. Iya dengan mencari ilmu itu kemudian semoga menjadikan berkah. Amin. Saya dan keluarga. Luar biasa Bu Nirma. Orang di sekeliling. Insya Allah kalau kita awali dengan niat seperti itu, insya Allah hasilnya pun akan apa yang kita inginkan itu yang terbaik gitu. Amin. Begini Bu Nirma. Tadi sudah saya sampaikan diskusi kita Bu Nirma ya tentang fokus kita tadi sudah ya. Sudah. Oke. Jadi setelah saya dapatkan apa yang disampaikan oleh Bu Nirma tentang tantangan Bu Nirma, kemudian harapan Bu Nirma juga sudah bisa teratasi. Saya ingin tahu selanjutnya Bu Nirma, karena Bu Nirma dalam 1 bulan ini sudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ya. Yang pertama dulu modul 1.1 dulu Bu Nirma, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana Bu Nirma sebelum mempelajari modul 1.1 itu seperti apa, dan setelah mempelajarinya itu seperti apa, dan tentu setelah mempelajari ada ya action atau penerapan yang dilakukan oleh Bu Nirma. Saya ingin tahu apa yang disampaikan oleh Bu Nirma. Baik Ibu, terima kasih. Untuk di sini saya sebagai pendidik sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, mungkin saya hilaf Ibu. Hilaf dalam artian terkadang saya itu memaksa anak, jadi memaksa anak manut sama apa yang saya kehendaki seperti misalnya. Karena penjenengan sendiri mestinya terpaut dari kurikulum ya, dan seperti itu tentunya. Nah karena setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, alhamdulillah mulai terbuka pikiran saya ke satu. Pertama yang saya lakukan adalah minta maaf sama anak-anak. Dalam doa saya itu, Allah maafkan saya karena atas apa yang sudah saya lakukan selama ini, jika ada kesalahan dan terhadap peserta didik saya. Tapi alhamdulillah dengan terbukanya pikiran saya dapat melakukan perubahan di sini dengan merubah metode pembelajaran, kemudian menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan dan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mencoba lebih memahami peserta didik saya ini memiliki potensi sendiri-sendiri dengan karakteristik yang berbeda. Jadi saya mulai mencoba pembelajaran yang bagaimana mengarahkan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa. Saya berikan pilihan kepada peserta didik saya. Di sini menggunakan kegiatan belajar kelompok. Jadi saya berikan beberapa kegiatan, di situ anak memilih sendiri apa yang ingin dikerjakan. Dulu saya secara
semua Samakan mengerjakan gitu. dia, semua mengerjakan ini ujian ini kemudian ini sekarang insya Allah karena sudah saya berikan pilihan jadi anak enjoy, anak senang, kemudian anak juga antusias dalam belajar. Malah kadang sudah dijemput ibunya, saya masih mau di Di sekolah. Gitu. Nah, ya besok sekolah lagi karena ya masih asik dengan kegiatannya itu. Akhirnya anak jadi kerasan gitu. Berasa di sekolah Nyaman, senang gitu. Memang saya sendiri Bu Nirma itu saya juga pengalaman itu ketika kita mengetahui filosofi apa itu pemikiran dari Jajah Dewantara, memang betul kita harus berpihak betul pada anak. Memang anak punya kebutuhan, punya potensi masing-masing berbeda, unik, dan mereka sangat istimewa menurut saya. Luar biasa kalau Bu Nirma juga sudah bisa menerapkan itu. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain Bu Nirma? Saya rasa itu Bu Oh, yang bisa gitu. saya sampaikan. Bu Nirma kalau boleh tahu nih apa yang sudah diterapkan oleh Bu Nirma dari filosofi pemikiran dari Jajah Dewantara itu, kira-kira respon dari mungkin kalau di TK itu selain anak juga orang tua gitu. Jadi saya ingin mengetahui dan bagaimana setelah Bu Nirma kan mungkin beda ya dari dulu yang seperti itu, kemudian sedang mempelajari modul 1.1, saya yakin pasti ada respon kok. Misalkan anaknya jadi begini dan sebagainya. Jadi Bu, di situ wali murid banyak yang merasa senang Ibu karena ya anak itu rasanya betah gitu loh. Kemarin saya mengikuti seleksi guru berprestasi, otomatis saya tidak berada di sekolahan selama 2 hari nih. Itu anak-anak wali murid itu banyak yang japri ya. Oh, ngerti. Kapan masuk? Gak kangen sama gurunya. Iya anak-anak mencari kok nggak masuk kemana seperti itu. Jadi ya alhamdulillah menjadi guru yang dirindukan Betul, itu yang menjadi di sesuatu yang luar biasa bagi saya. kepuasan tersendiri gitu. Terharu gitu Bu. Ya Allah, ternyata seperti ini ya kalau kita betul-betul mendalami, meresapi dan menyelami bagaimana anak itu juga rasanya lebih halus gitu, seperti itu. Kemudian anak-anak sendiri juga senang lah seperti itu, lebih rasa di sekolah, kemudian antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Alhamdulillah luar biasa Bu Nirma ya. Jadi intinya kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang sudah dipelajari di PGB ini modul 1.1, Bu Nirma sangat bermanfaat dan sangat berimbas kepada muridnya. Ingatkan ya Bu Nirma. Alhamdulillah luar biasa Bu Nirma, saya ikut senang sekali mendengarnya. Jadi mungkin saya tunggu nanti aksi nyatanya Bu Nirma ya. Jadi selain itu tentu Bu Nirma ada dukungan Bu Nirma. Saya yakin mungkin dukungan dari siapapun. Saya ingin tahu Bu Nirma kira-kira yang mendukung dari apa yang dilakukan oleh Bu Nirma setelah mengikuti PGB ini siapa saja itu? Dalam mempelajari filosofi Jajah Dewantara dan juga mengikuti kegiatan PGB ini, yang pertama memberikan dukungan kepada saya adalah Ibu Kepala Sekolah. Yang beliau sangat mendukung dan selalu memberikan motivasi dan juga semangat, dan tak lupa juga doanya nomor 1 sehingga saya bisa lolos seleksi hingga sampai detik ini bisa mengikuti kegiatan PGB ini dengan lancar, semua tugas dapat terselesaikan dengan tepat waktu insya Allah. Beliau yang sangat mendukung. Kemudian juga teman-teman sejawat, karena di lembaga kami memang hanya ada 2 guru dan 1 kepala sekolah. Teman saya sejawat jadi hanya 1. Beliau sangat ya karena mungkin usia sudah lebih jadinya beliau ya sangat mendukung. Melihat banyak program seperti ini beliau sangat mendukung dan senang dan berusaha ikut menerapkan. Karena kami kan berada di
rombel yang berbeda. Beliaunya berada di rombel A, kemudian saya di rombel B. Jadi terkadang saya masih membantu ibu kegiatannya. Ini nanti anak-anak diajak saya bawakan itu seperti teman-teman tema tanaman. Saya bawakan daun ketela itu. Ini nanti anak-anak diajak membuat kalung, membuat tas, langsung aksi pembelajarannya bersifat kontekstual anak terlibat langsung seperti itu. Kalau bisa yang memanfaatkan lingkungan sekitar sehingga kita juga efisien, juga bunda. Tapi anak-anak senang dan itu pasti akan dirasa berdampak sangat berkesan bagi anak. Diajak membuat seperti kota dari daun, jadi banyak daun apa itu? Daun mangga seperti itu kan anak-anak sudah sempurna. Si kota barang sudah luar biasa. Luar biasa teman-teman. Saya dengar seperti senang sekali. Kegiatannya terus sederhana Bu, tapi alhamdulillah bisa membuat anak-anak itu terkesan. Mungkin ada yang lain Bunda Mas selain ibu kepala sekolah, teman sejawat, dan pengawas mungkin. Pengawas itu sangat mendukung beliaunya. Yang awal-awal itu memberikan apa ini masukan, ini benar mah daftar sekolah penggerak pada awalnya itu. Kalau naik sekolah penggerak itu belum siap itu, soalnya bagaimana ya? Karena untuk apa itu tugas-tugasnya masih seperti ini, nanti bisa tak tidak seperti itu. Kalau untuk hidupan mungkin saya kan lari sendiri betul. Saya harus lari sendiri. Insya Allah saya bisa akhirnya dengan motivasi ini juga saya berangkat dan pada saat pengumuman beliau alhamdulillah sowan nang saya itu boleh pengumuman ini guru-gurunya kan baru 2 bulan. Oh, Saya sama Bu Yuni itu. Baru pertama kali? Iya, mungkin kata Bu Yuni baru. Kalau PSP-nya sudah 2 lembaga di TK SD Salsabila itu, yang TK loh, kemudian Mojosari. Oh, TK Mojosari, Kotija Mojosari, kan punya Nining Fitri itu. Kan depan rumah saya. Oh iya. Nah itu. TK-nya baru 2. Nanti semoga ada. Ya alhamdulillah berarti jenengan memberi sejarah baru buat pelajaran. Dan mudah-mudahan berimbas kepada yang lain gitu. Insya Allah nanti setelah ini untuk teman-teman juga saya ajak. Ayo mendaftar dan insya Allah tetap memberikan hal-hal positif yang berimbas pada kita. Nanti kan saya juga ada komunitas di luar lembaga ya, di komunitas Wardikpa Kecamatan Locelat itu adalah kumpulan dari operator lembaga dari Kecamatan Locelat. Jadi biasanya saya di situ tuh kegiatannya belajar bersama, mengerjakan ada yang untuk kegiatan apa ya, BOP, laporan SDGs itu kan banyak menggunakan Excel gitu. Nah, apa yang belum bisa itu, ayo belajar sama-sama apa yang belum bisa. Terus seperti itu kadang kemarin kan penautan akun belajar ID itu kan juga merupakan sesuatu yang gimana tuh ya, kalau untuk teman-teman masih awam seperti itu loh. Paling ya yang paham itu yang mudah-mudah saja. Yang biasa yang yang operatornya konsepo itu alhamdulillah saya Bu pelan-pelan bisa akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Dan ini target saya nanti setelah ini kita mau belajar bersama tentang aplikasi Canva itu. Yang saya sendiri juga kebetulan baru merasakan apa ya manfaatnya itu juga masuk CGP ini. Atau sangat bermanfaat. Dan ini teman-teman harus bisa, harus bisa. Luar biasa benar Mas, saya mendengarnya senang sekali, akan berdampak kepada yang lainnya itu. Rasanya memang ada kepuasan tersendiri. Kayaknya kalau kita punya ilmu sendiri dipegang sendiri itu kayaknya kok gimana gitu ya. Saya memang dari dulu tuh senang kalau apa yang saya peroleh, apa yang saya bisa itu bermanfaat bagi orang lain. Akan jadi amalan. Ya betul. Padahal saya tidak berpikir itu. Kayaknya kayak kalau saya kok bisa sendiri itu kayak gimana gitu. Kayak orang lain harus tahu lah seperti apa yang saya tahu. Gitu. Seperti itu Bu, kegiatan LPG. Saya kan 2017 itu baru campuran di mungkin uji coba juga daring dan luring setelah tahun 2017 ke belakang kan sudah mulai full daring lagi pada saat corona itu
Nah, di situ saya juga berbagi pengalaman ke teman-teman bagaimana belajar menghadapi seperti LMS juga yang punya. Alhamdulillah kemarin itu teman-teman alhamdulillah sudah Oh. 2017. Oh, berarti sudah pengalaman yang LMS itu. Ya, yang tapi saya dulu LMS-nya masih kayak pembelajaran gitu loh, Bu. Maksudnya belum full kayak sekarang ini. Jadi masih sebelum sebelum kegiatan yang tatap muka di Surabaya 14 hari itu ada tugas 3 bulan sebelumnya itu yang udah tugas seperti itu ya sudah pengenalan LMS. Nah di situ pertama kali teman-teman belum tahu Bu, titik-titik disuruh ngapain, disuruh prosesnya itu harus kemana dulu, sedangkan dia sendiri juga tidak memberikan info. Jadi saya tuh hampir setiap hari itu menemui Pak Sugeng sampai sungkan mungkin tanya gitu, Pak ini ternyata kok disuruh nggak tugas seperti ini. Nah dari situ akhirnya saya sampai mobil saya print ke kantor waktu itu 10 bukan nih dari wawancara berangkat 2017. Teman-teman saya letakkan semua tuh materi yang modul yang perlu dulu. Udah tugas membuat ini, saya belajar di tempat saya waktu itu. Terus sampai yang terakhir ini kemarin teman saya ujian di tempat saya. Gimana kalau lulus wifi negara jenengan dia? Dia nggak apa-apa lulus mendengar kalau beliau itu lulus itu masya Allah. Rasanya kalau tidak mau ulang dengan gitu. Jadi sekarang sudah cair Bu. Alhamdulillah. Dia nikah 2018 juga masih umum. Oh, alhamdulillah. Kalau saya melihat paparan dari Bu Nirma itu saya senang sekali. Intinya saya senang sekali dari apa yang disampaikan dari mulai awal sampai akhir ini kayaknya sama deh sama saya itu. Baik. Jasa saya itu cuma apa ya? Mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain sebenarnya. Betul. Untuk lain-lain insya Allah mengikuti. Betul. Baik, betul. Kita ke fokus pendampingan yang kedua betul ya, yaitu refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran belajar dewasa. Oh tadi sudah ya Bu Nirma ya, sudah disampaikan tadi. Berikutnya Bu Nirma tentang diskusi pembuatan kerangka portofolio Bu Nirma ya. Portofolio digital.